Kedua, kandidat baru. Kalandra sudah berada di lobi, ia pun berdiri di depan lobi menunggu jam operasional dimulai. Ia menatap pantulan dirinya dari kaca pintu masuk ke perusahaan. Apakah pakaiannya sudah rapi atau belum? Ia pun membuka surat lamaran yang ia bawa. Apakah semuanya sudah lengkap atau masih ada yang kurang? Sekitar pukul 8 jam operasional sudah berjalan. Kalandra masuk ke dalam dan berjalan ke bagian resepsionis. "Permisi, Mbak," ucap Kalandra seraya tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya resepsionis yang bernama Texas Kiadwita. "Saya mau menaruh surat lamaran, Mbak," kata Satpam. "Saya langsung ke bagian resepsionis saja," jawab Kalandra. "Oh, sebentar ya, Pak," ucap resepsionis itu seraya tersenyum ramah. "Iya, Mbak," jawab singkat Kalandra. Resepsionis itu ternyata menelpon Satpam karena yang menyuruh Satpam. Padahal di kantor sedang tidak ada lowongan pekerjaan. Jika memang sedang ada lowongan pekerjaan pun surat lamaran akan diletakkan di bagian Satpam kemudian diberikan ke bagian penerimaan karyawan baru. Setelah berbicara dengan Satpam, resepsionis itu bertanya apakah Kalandra datang ke perusahaan dikarenakan mendapat kartu nama Galika, CEO perusahaan tersebut. Kalandra pun mengeluarkan kartu nama yang ia dapatkan semalam dan memberikannya pada resepsionis. Resepsionis pun meneliti, apakah kartu nama itu asli atau tidak. Karena pernah ada kejadian orang yang memalsukan kartu nama milik Galika untuk mendapatkan keuntungan. Setelah dicek, ternyata itu kartu nama asli milik Galika, bahkan ketika masuk ke scanning identitasnya asli milik Galika, bukan orang lain. "Ditunggu sebentar ya, Pak," ucap resepsionis seraya mengembalikan kartu nama Galika pada Kalandra. Kalandra hanya menjawab iya saja, dan ia kembali duduk di sofa yang ada di lobi itu. "Pak, Kalandra," panggil resepsionis. Kalandra segera berdiri dan sedikit melangkahkan kakinya dengan cepat untuk menghampiri bagian resepsionis. "Bapak silakan naik lift sebelah sana ya, Pak," ucap Siska seraya menunjukkan lift menggunakan ibu jari kanannya. "Bapak naik ke lantai paling atas, lalu nanti Bapak silakan menemui bagian resepsionis di lantai paling atas. Katakan saja, Bapak ke sini karena undangan dari Ibu Galika," ucap resepsionis itu dengan ramah. "Oh, baik Mbak. Terima kasih," ucap Kalandra. "Kalau begitu, saya permisi Mbak," ucap Kalandra sebelum ia pergi dari sana. "Iya, Pak. Sama-sama," jawab sekretaris itu dengan ramah. Kalandra pun segera melangkahkan kakinya menuju lift. Ia menekan tombol lantai paling atas. Jantungnya berdebar kencang kala lift sedang naik ke lantai atas. Selama ia bekerja, tidak pernah ia merasakan berada di tempat sebesar ini. Bangunan tempat ia bekerja dulu ada 3 lantai, dan dia bekerja di lantai 2. Bahkan fasilitasnya pun tidak begitu semewah di perusahaan ini. Tangannya mulai gemetar karena perasaannya yang campur aduk tidak menentu. Entah ini sebuah keajaiban atau apa ia bisa berada di tempat seperti ini. Pintu lift sudah terbuka, ia pun melangkahkan kakinya keluar dari lift. Ia berjalan ke meja resepsionis di lantai itu. "Selamat pagi, Mbak," sapa Kalandra seraya tersenyum. "Ya, pagi Pak," jawab bagian resepsionis itu serata tersenyum. "Saya mau mengantar surat lamaran kerja Mbak," ucap Kalandra. "Bapak yang mendapatkan kartu nama Bu Galika Paradina, ya?" tanya resepsionis itu seraya tersenyum ramah. "Iya, Mbak," jawab Kalandra. "Silakan ikut saya, Pak," ucap resepsionis itu kemudian ia keluar dari bilik mejanya. Ia berjalan di samping Kalandra yang mengikutinya. Kini mereka sampai di pintu berwarna coklat. Resepsionis yang bernama Tak Anindia itu mengetuk pintu berwarna coklat. Mereka pun masuk setelah orang yang ada di dalam memerintahkan mereka masuk. "Selamat pagi, Pak,"
Sapa Anindya. Iya, jawab seorang pria paruh baya itu seraya menatap ke arah Anindya dan juga Kalandra. Oh, ucap pria paruh baya itu seraya bangkit dari duduknya. Kamu boleh kembali ke mejamu, ucap pria paruh baya itu seraya menatap Anindya. Baik, Pak. Jawab Anindya kemudian ia pun sedikit membungkukkan tubuhnya ketika keluar dari ruangan itu. Silakan duduk, ucap pria paruh baya itu seraya tersenyum. Kalandra pun duduk di kursi yang ada di depan meja kerja pria paruh baya itu. Kalau ia tidak salah ingat, nama pria paruh baya ini adalah Supri. Akhirnya kamu datang, saya pikir kamu tidak akan datang, ucapnya. Bisa lihat CV-mu? Tanya Pak Supri seraya mengulurkan tangannya. Kalandra pun memberikan surat lamaran pekerjaannya. Pak Supri menerima surat lamaran Kalandra kemudian ia pun membukanya. Ia langsung melihat CV Kalandra. Kamu hanya tamatan SMK? Tanya Pak Supri seraya menatap Kalandra. Iya, Pak. Jawab Kalandra. Pengalaman bekerja kamu sudah cukup lama di bidang keuangan. Ucap Pak Supri tanpa menatap Kalandra. Iya, Pak. Jawab Kalandra singkat. Cukup berat. Ucap Pak Supri dengan suara kecil tetapi Kalandra masih bisa mendengarnya. Selain ini, apa kemampuanmu? Dan kalau boleh tahu, apakah kamu memiliki kekasih? Tanya Pak Supri dengan raut wajah seriusnya. Saya mampu beradaptasi dengan pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan dengan cepat. Jawab Kalandra dengan mantap. Hubungan asmaramu, bagaimana? Apakah kamu memiliki kekasih? Tanya Pak Supri yang masih penasaran dengan status hubungan pria di hadapannya ini. Itu. Kalandra bingung harus menjawab apa. Ini urusan pribadinya, apakah harus ia katakan? Ini bisa jadi penentu. Jika kamu tidak memiliki kekasih, maka kamu akan saya ajukan ke Bu Galika. Kalau kamu memiliki kekasih, maka kamu saya ajukan ke bagian HRD, biar mereka yang menangani lebih lanjut. Ucap Pak Supri. Saya tidak memiliki kekasih, Pak. Jawab Kalandra. Pak Supri mengangguk-anggukan kepalanya mengerti. Oke, ikut saya. Ucap Pak Supri dan ia pun berdiri dari duduknya. Kalandra pun mengikuti langkah Pak Supri hingga kini mereka berdiri di depan pintu berwarna coklat tua. Pak Supri masuk setelah orang di dalam sana mengizinkannya masuk. Ada apa, Pak? Tanya orang yang ada di dalam ruangan seraya menatap Pak Supri yang sedang berjalan menghampirinya. Pak Supri memberikan surat lamaran Kalandra. Untuk apa? Tanya orang yang menerima surat lamaran Kalandra yang tidak lain adalah Galika seraya menatap Pak Supri serius. Kamu sedang mencari suami bukan? Dan ini kandidat yang terbaru. Jawab Pak Supri. Dia kandidat suami atau mau melamar pekerjaan? Tanya Galika seraya menatap lamaran pekerjaan. Dia tidak tahu jika kesini untuk menjadi suamimu. Jawab Pak Supri. Kalandra ingin berbicara, tetapi ia masih menahan dirinya. Kalandra Mahardika namanya cukup bagus tetapi pendidikannya bermasalah. Apa paman ingin mereka mengolok-olokku? Tanya Galika seraya melemparkan surat lamaran Kalandra ke atas meja kerjanya. Justru itu, ini lebih baik dari yang sebelumnya. Pendidikan rendah, bukankah lebih mudah untuk mengaturnya sesuai keinginanmu? Tanya Pak Supri. Galika ingin menjawab tetapi Kalandra sudah terlebih dahulu memotong pembicaraan mereka. Maaf, kalau saya lancang. Tapi, apa maksud kalian? Calon suami? Dan apa tadi? Saya bisa diatur. Kalau masalah pekerjaan ya, tapi maaf untuk suami, saya tidak bisa. Saya kesini untuk mencari pekerjaan. Tegas Kalandra. Tentu saja, ini adalah sebuah pekerjaan untukmu. Apakah menjadi calon suami dari Galika Paradina bukanlah sebuah pekerjaan?
Tentu saja itu adalah pekerjaan, ucap Pak Supri. Menjadi seorang suami bukanlah sebuah pekerjaan, tetapi sebuah tanggung jawab, ucap Kalandra seraya menatap Pak Supri. Lantas, jika kamu bekerja, bukankah kamu juga memiliki tanggung jawab dengan pekerjaanmu? Tanya Pak Supri. Pekerjaan seperti itu dan menjadi suami adalah dua hal yang berbeda, Pak. Jawab Kalandra dengan suara tegasnya. Galika hanya menatap gerak-gerik Kalandra yang menurutnya berbeda dari kandidat yang sudah ia temui. Tidak ada satupun lelaki yang mendaftar menjadi calon suaminya masuk nominasinya. Mereka memiliki pendidikan bagus, wajah tampan, tetapi masih saja ada hal yang membuat Galika tidak menyukainya. Namun kali ini, Kalandra yang tidak tahu jika dirinya di sini melamar untuk menjadi calon suaminya memperlihatkan sesuatu hal yang membuat Galika respek padanya.